Halo sobat, welcome back to my channel. Yes, punya helm itu harus dirawat sob. Punya pacar aja kalian dijaga, masa punya helm nggak dirawat? Jelas-jelas soalnya nih helm udah ngejaga kalian buat dari benturan. Jadi menurut gua ngerawat helm itu wajib hukumnya. Nah, di video kali ini gua mau sharing tips dan bagaimana cara merawat helm biar tetap awet. FYI aja, ini helm bukan Nolan ya aslinya. Ini adalah seri Ing MF1. Bisa kelihatan kan logonya atau ikonnya. Jadi helm Ing MF1 ini udah gue punya sekitar 7 tahun. Gue dulu beli tahun 2013, gue inget banget itu pakai gaji pertama gue kerja. Jadi ini helm gue beli dan udah nemenin gue selama 7 tahun. Dan menurut gua dengan umur yang lumayan lama lah ya, ini helm masih kelihatan tuh ya nggak jelek-jelek banget. Jadi gue pengen sharing gimana cara ngerawat helm biar tetap awet. Karena pada dasarnya helm kan terbagi dari dua ya, interior sama eksterior. Jadi bagaimana sih kisi-kisi atau tips biar merawat helm itu tetap bisa awet sampai 7 tahun kayak gini. Oke? Langsung aja sob. Buat yang pertama nih sob. Buat pertama, jadi sarannya atau tipsnya adalah ketika kalian habis menggunakan helm, itu wajib banget atau kudu buat dikeringin. Bisa pakai kipas kecil kayak gini atau bisa pakai kipas yang gede. Jadi tujuannya adalah kalau kita habis reading kan biasanya kita keringetan. Nah kalau kita udah keringetan, itu keringet biasanya nempel di busa-busa. Jadi kalau gua pribadi setelah reading itu helm sebelum gue masukin ke kardus atau ke lemari, itu gue dinginin dulu sob. Jadi gue dinginin dalamnya kayak gini, ya kurang lebih 10 menit sampai 15 menit lah diangin-anginin. Tujuannya apa? Tujuannya biar pertama menghilangkan bau nggak sedap. Karena kalau keringetan pasti otomatis basah, lembek, dan itu bisa mengakibatkan timbulnya jamur sob. Jadi kalau udah timbulnya jamur, dia akan bersemayam di busa. Terus kalian mau pakai lagi besoknya, efeknya bisa gatal ke kulit kepala atau malah bisa menyebabkan selain gatal, ketombe, terus malah kulit kepala kalian bisa iritasi. Efek terburuknya, kalau keadaan lembab terus kalian taruh begitu aja, ya, ini bisa bahaya. Itu lapisan dalam si styrofoam itu bisa jadi kropos atau korosi, lembek, jadi imbasnya kalau amit-amit loh ya, amit-amit. Imbasnya itu kalau helm kalian pakai terus berbenturan, nah styrofoam itu tidak maksimal meredam benturan yang dari outer shell. Itu bahaya banget. Jadi sarannya yang pertama menurut gua, setelah menggunakan helm wajib banget dikipasin dan diangin-anginkan. Oke? Itu saran yang pertama. Masuk ke bagian kedua. Itu saran yang kedua adalah visor. Jadi ini adalah salah satu part yang paling penting dalam helm. Karena apa? Karena ini berhubungan langsung dengan fokus penglihatan kita. Jadi visor ini bener-bener bagian yang paling penting setelah shell outer. Karena ini kita bisa pakai buat ngelihat kalau visornya nggak clear atau bercak-bercak gitu, atau buram, itu bahaya banget. Karena itu dapat mengurangi jarak pandang atau penglihatan kita. Bagian visor ini, kalau dari sisi gue sendiri, gue biasanya setiap 2 hari sekali itu gue melakukan pembersihan visor menggunakan alkohol kalau gue sob. Atau kalau kalian agak lebih rajin dikit, bisa dicopot visornya ya kan, terus dicuci pakai sabun. Tapi itu biasanya gue lakuin 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Jadi 2 minggu sekali atau 2 bulan sekali, gue biasanya copot semua visornya, terus gue cuci pakai sabun. Tapi sabunnya jangan sabun colek ya, karena itu agak tajam. Jadi sabun yang gue pakai adalah sabun yang pH-nya rendah atau sampo lah. Jadi begitu dicopot, cuci pakai air ya kan, terus dikasih sampo, dibusa lap-lap dikit, baru dikeringin. Atau kalau per 2 hari sekali, kalau gue 2 hari sekali, gue biasanya semprot menggunakan alkohol. Jangan semprot menggunakan pembersih kaca. Karena ini kan visor dia nih bahannya polikarbonat ya. Jadi kalau polikarbonat itu khawatir ya begitu pakai pembersih kaca, bukan makin jernih malah nanti
makin bureng. Jadi kalau saran gua sih sejauh ini selama gua dulu pakai pertama kali punya helm, gua bersihin pakai alkohol. Jangan pakai pembersih kaca, karena kalau pakai pembersih kaca takutnya dia kan mengandung bahan amonia atau bahan yang khusus buat kaca. Dan visor ini bahannya polikarbonat. Khawatirnya nanti malah dia bikin burem si visor ini. Jadi kalau saran gua 2 hari sekali gua pakai bahan alkohol ini, bukan pembersih kaca. Cukup gua slot-slot. Ya cuman makan 30 detik lah sebelum berangkat gawe gitu kan. Setelah itu kalian pakai, jamin bersih. Itu yang kedua. Sekarang lanjut. Nah, selanjutnya untuk part yang ketiga. Part yang ketiga itu bagian outer shell. Jadi untuk outer shell ini kan kelihatan banget nih sob nih. Kotor ya. Nanti kalian ikutin terus deh videonya. Nanti di bagian akhir akan ada kejutan. Ya, jadi di bagian ketiga ini kan outer shell kotor nih. Lihatin loh, bisa kelihatan. Nah, biasanya kalau gua outer shell juga gue pakai alkohol. Jadi gue semprotin. Ini per seminggu sekali, itu habis gue semprot, gue lap pakai tisu, ya kan? Nah, ini gue lap pakai tisu, set. Per sebulan sekali, biasanya gue pakai untuk yang kayak kotor-kotor dekil gini, tipis-tipis kayak gini nih. Bisa kita lihat, ini gue biasanya pakai turtle wax. Nggak endorse ya. Jadi turtle wax ini pilih yang seri scratch and screw removal. Jadi ini buat ngilangin kotoran yang nempel di bagian helm ini, ya kan? Terus juga bisa ngilangin baret-baret tipis halus. Jadi langkahnya setelah gue bersihin, ya kan? Gue pakein ini, terus nanti gue lap pakai ini, lap yang kayak buat dipakai kacamata, lap halus kayak gini. Nanti di bagian akhir akan gue peragain bagaimana cara gue ngebersihin helm. Terus kalau udah bersih, semuanya gue detailin. Bagian ujung-ujungnya tuh nggak bisa dijangkau pakai kain. Bagian sudut-sudutnya bisa dibersihin pakai kanebo gitu. Kayak di sini, terus di sini. Kanebo, katembat sob. Bagian ujung-ujungnya pakai tembat. Untung si kameramen ngingetin. Jadi kayak bagian di sini-sini nih, ini kan susah nih pakai kain. Ini pakai katembat, pakai di sini-sini gitu. Di sela-sela kayak gini ini bisa pakai katembat. Last, kalau udah clear semuanya, itu finishingnya gue pakai waxing. Jadi biar catnya agak lebih tahan lama, ini gue lapisin waxing. Jadi setelah semuanya udah clear atau udah beres, tinggal finishingnya gue pakein waxing. Jadi itu imbasnya atau efeknya bisa memperlama umur cat biar tetap makin mengkilat kayak gini. Biasanya kan kalau udah lama outer shell atau catnya itu kan kadang retak-retak ya. Kalian suka lihat tuh helm yang retak-retak, bureng, buseng ya, itu kebanyakan kena matahari, terus dijemur asal-asalan, terus outer shellnya retak-retak. Bahaya malah menurut gue. Jadi kayak cuman pakai helm buat hindarin polisi doang. Karena tujuan utamanya helm itu kan untuk melindungi kepala kita dari benturan. Kalau udah retak-retak kan kita nggak tahu juga apakah shellnya itu masih sebagus itu atau enggak. Gitu. Sekarang ke bagian kelima. Bagian kelima adalah bagian inner sob. Jadi kita sebagai pengguna helm itu wajib banget. Kalau tadi kan setelah digunakan kita wajib keringkan dulu. Nah kalau gua seminggu sekali itu maksimal ya. Setelah dipakai kita wajib cuci bagian helm. Jadi buat helm yang removable kayak gini itu wajib banget dicuci. Biar apa? Biar menjaga busa tetap wangi dan bersih. Jadi tinggal kalian copot-copotin, ya kan? Bagian paddingnya sama shell yang dalam ini. Terus ini kalian cuci. Kalau gua cucinya itu bareng sama pakaian. Cuman pakaian yang lembut juga atau yang cotton. Terus cucinya gua nggak pakai deterjen, tapi gua pakai pelembut aja biar wangi sama ngilangin. Jadi gua masukin mesin cuci. Gua cuci yang pakai metode 15 menit gitulah, nggak terlalu lama. Terus ngeringinnya itu jangan dijemur di sinar matahari terik langsung. Jadi cukup kalian angin-anginin.
Biasanya kan kalau minggu kan riding juga nih kalau gua, tapi gue riding pakai helm satunya lagi, bukan yang daily use. Nah, helm yang ini gua cuci terus gua angin-anginin. Cara ngeringinnya. Atau selain dicuci, kita juga bisa pakai pembersih atau pewangi helm bagian dalam. Tapi kalau gua kurang suka sob. Ini gue sempet beli karena gue penasaran kayak gimana sih. Ternyata baunya gua agak kurang suka, jadi agak bikin pusing gitu kalau dipakai. Jadi gue jarang banget pakai ini dari pertama kali beli. Dan untuk bagian dalamnya sendiri, nanti bagian dalam sendiri masih oke ya. Nah, bagian dalamnya sendiri kalian cukup lap aja pakai tisu kayak tadi. Cuman kalau gue bersihinnya pakai alkohol. Karena kenapa sih alkohol? Karena alkohol menurut gue mampu atau ampuh lah buat matiin bakteri sama ngilangin bau. Jadi gua serot-serot nih kan dalamnya. Abis itu gua lap. Terus gua keringin juga diangin-anginin gitu. Nah, untuk bagiannya dalam sendiri juga yang sela-sela pakai cotton bud tadi juga oke. Itu tips yang kelima buat bersihin bagian inner. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang keenam. Yang keenam ini nggak kalah penting sob. Jadi helm ini kan ada engselnya sebelah sini ya. Nih, sebelah sini. Nanti di akhir video tetap gue tunjukin bagaimana cara gue bersihin helm. Jadi bagian engselnya ini itu wajib banget kalian pakai atau kasih pelumas. Tujuannya biar apa? Biar mengurangi gesekan. Jadi nggak gampang kendor, nggak gampang baret, nggak gampang rusak. Jadi bagian sini nih, engsel-engsel di sini kalau gua biasanya per sebulan sekali, yang sekalian tadi bersihin helm secara keseluruhan, itu gua kasih pelumas. Bisa kasih kayak chain loopan, atau lebih amannya lagi pakai baby oil. Jadi nanti itu nggak perlu banyak-banyak, cukup setetes 2 tetes saja, yang penting itu bagian terlumasi. Tujuannya apa? Yaitu tadi, mengurangi gaya gesek biar visor ini makin awet. Oke, itu yang keenam. Masuk ke bagian ketujuh, setelah semuanya helm bersih, ya kan, mulai dari inner, outer, sekarang kalian tipsnya adalah cara naruh tempat helm atau cara menaruh helm di tempat yang proper. Jadi sebelum masukin ke tas atau ke lemari, itu pastiin helmnya sudah benar-benar kering. Dan kalau kalian jarang pakai helmnya itu, biasanya kan ada helm-helm kesayangan tuh, yang helm kalau keluar sebulan sekali atau seminggu sekali, ya kan, dipakai kalau San Mori doang. Nah, saran gua setelah itu helm bersih, kering, masukin ke dalam tas, itu kan biasanya kan kedap udara. Saran terbaiknya gua adalah kalian taruh silikon. Silikon itu kayak gel gitu, tujuannya apa? Biar nggak timbul bau dan nggak timbul jamur. Jadi biasanya kalau helm nggak digunakan dalam jangka waktu yang lama, di helm itu gua kasih silikon. Ini contoh silikonnya, mana deh? Nah, ini dia nih contoh silikonnya sob. Jadi kayak gini nih. Biasanya kalau itu kalian beli aja di online, harga paling 3 sampai 5.000 deh kalau nggak salah. Silika gel namanya. Jadi kalau kalian mau simpen helm dalam jangka waktu yang lama, yaitu helm-helm kesayangan, biasanya ini ditaruh di sini, terus gue taruh, baru dipakein sarung. Jadi tujuannya biar nggak jamuran, gitu sih. Oke, masuk ke part bagian 8. Last but not least. Nah, di bagian 8 ini gue lebih kasih ke saran sih. Jadi sebelum kalian mau menggunakan helm, saran dari gue, kalian pakai belakava kayak gini lah. Tujuannya apa? Jadi tujuannya untuk mengurangi daya serap keringat langsung ke sini. Kalau belakava kayak gini kan kalian bisa cuci lah 2 hari sekali. Jadi kalau pakai belakava, begitu kalian pakai, keringat itu keserap ke belakava dulu sebelum terserap ke busanya langsung. Jadi saran ke-8 ini ya boleh kalian pakai, boleh enggak juga. Kalau nggak terbiasa pakai belakava kan mungkin agak nggak nyaman. Tapi kalau dari gua saran, setiap penggunaan helm gunakan belakava atau masker atau penutup yang model full gitu, yang kayak beginilah ya gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi keringat langsung ke busa, jadi ke belakava dulu. Nah, di video kali ini gitu aja sob. Jadi itu saran dari gua, tips dan cara melihara atau merawat helm biar usia pakai helm lebih panjang.
Tapi gue baca-baca idealnya itu biasanya helm maksimal penggunaan 5 tahun sob. Tapi balik lagi ke user, kalau helmnya masih bagus dan belum pernah jatuh atau terbentur dan masih proper buat digunakan, ya bisalah dipakai lebih dari 5 tahun. Tapi itu balik lagi, gue nggak merekomendasikan itu. Karena helm itu kan sesuatu yang sangat vital buat melindungi kepala kita. Jadi wajib banget dirawat dan dijaga biar tetap aman dan safety. Oke sob, jangan lupa kalau ada pertanyaan, saran, atau komen, monggo kita discuss di kolom bawah ya kan. Itu sebisa mungkin akan gue bales kalau ada notifnya. Soalnya kadang-kadang di YouTube tuh nggak ada notif, tapi ada komennya. Nah itu yang gue bingung sampai sekarang sih. Jadi selama komennya itu ada notifnya, terus kalau pas gue lagi ngecek video ada pertanyaan atau ya komen-komen kalian, insya Allah bisa gue balesin. Dan yang terakhir, jangan lupa buat 3 orang komen tercepat yang nanti setelah gue komen di bawah ini, gue akan kasih kalian ini Black Ava free. Jadi nanti kalian tinggal DM aja, screenshot ya kan, di bawah komennya gue yang gue pin, terus kasih aja komen sundul kan gitu. Terus kalian screenshot, DM ke Instagram gue, nanti gue akan kirimin Black Ava ini ke alamat kalian. Nanti kita japri detailnya di sana. Oke? Thank you. Jangan lupa keep stay healthy dan stay safe. Bye bye. Sampai dijumpa di video selanjutnya. Thank you sob.